masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Aduh Mulyono, kalau bisa Polda buat ngelaporin orang-orang yang menduga kalau ijazah itu palsu. Cuman lu nggak bisa buat datang ke persidangan membuktikan kalau ijazah itu asli. Bisa. Tuh kayaknya seneng banget adu domba masyarakat yang menuntut ijazah lu dan masyarakat yang menjadi ternak-ternak lu. Seneng banget lu kayaknya, asli. Lagian lu ngapain nunjukin ijazah ke polisi biar dipercaya? Yang pertama lu nunjukin ke wartawan tapi nggak boleh dipoto karena nunjukin ke polisi. Lagian kan lu yang bilang sendiri sama kuasa hukum lu mau menunjukkan itu di persidangan. Nggak beda lagi. Ini dari cara lu menanggapi masalah tentang ijazah asli lu, itu menunjukkan banget kalau emang lu nggak punya ijazah. Mentang-mentang ternak lu udah banyak dan siap membela lu. Aduh dongo. Jokowi nggak akan tunjukkan ijazahnya ke publik. Katanya itu salah satu hak asasi manusia. Udah nggak punya ijazah, nggak ngerti hukum juga. Makanya hukum sekarang yang ditegakkan tuh rusak. Ngomongin soal hak asasi manusia, bacot lu kemana? Waktu kasus KM50, bacot lu itu kemana? Waktu kasus Kanjuruhan. Dulu aja Presiden Obama dituding bukan kelahiran Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Obama? Nyuruh pengacara, nyuruh preman? Enggak. Dia meminta salinan aktenya untuk ditujukan ke publik. Nggak usah pakai bahasa hak asasi manusia. Dari bacotnya, cara menyikapi masalahnya udah ketahuan banget nggak punya ijazah. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Ya. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya. Dan ya, pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum banyak orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Banyak konten kreator di sini Pak. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun % biar dari kantong kiri ya. Iya. Kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya 2 kali nih, UGM dan Jokowi. 3 kali. Ya. Bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri
sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya ijazah, semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia melecehkan ya Bang ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses pengadilan juga ya Bang. Contempt of court itu. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismond dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Yang jadi soal adalah pertanyaan mengapa pada akhirnya Jokowi tiba di pengadilan melaporkan, kenapa nggak dari dulu ketika isu ini beredar kan datang ke kepolisian kan pasti membawa ijazah asli. Nah apa bedanya membawa ijazah asli ke depan kepolisian dan membawa ijazah asli itu ke depan Roy Suryo, Dr. Tifa, Raymond, Sebastian Ipar atau Fadila dan semua itu yang kita ingin pertanyakan secara moral, secara etis. Dan apalagi ada dua orang yang udah terhukum itu, Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi sekali lagi ini soal yang akan dinilai secara moral. Ngapain Presiden Jokowi itu pada akhirnya datang? Kalau pada awalnya dia bisa cegah orang masuk penjara kan? Kan akhirnya dilihat lagi ini manusia ini karakternya apa? Pendendam, menyimpan amarah, menjebak orang kan itu dasarnya kan. Jadi seandainya pun ijazahnya asli itu artinya orang merasa kenapa Jokowi punya kelakuan gini ya? Kenapa nggak dari dulu bilang ini aslinya nih silakan periksa supaya huru hara dan kemacetan komunikasi politik itu tidak berlangsung seperti sekarang. Sekarang udah terjadi kegaduhan. Jadi sekali lagi kita bukan sekedar menunggu tetapi mau melihat bagaimana wacana ini diolah tuh. Saya ingin mengolah ini dari segi kapasitas presiden yang tidak matang secara moral tuh karena menunda memperlihatkan ijazah aslinya itu dan sangat mungkin juga publik akan menganggap bahwa ya oke deh penjarain aja mereka itu toh tetap akan ada masalah di kemudian hari bahwa Jokowi memenjarakan orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Pada waktu dia kepala negara dia harus lindungi warga negara yang bertanya dengan menerangkan bahwa ini ijazah saya. Jadi sekali lagi saya tetap ingin pantau ini sebagai problem moral dari seorang mantan kepala negara yang pada akhirnya tumbuh sebagai seorang pendendam, seorang yang menyimpan menyimpan strategi. Padahal ini strategi yang sebetulnya apa pentingnya menyimpan strategi untuk hal yang pada akhirnya menyebabkan negara ini terpecah dalam opini, terpecah dalam persaingan politik, bahkan terpecah dalam kejujuran. Hakim bilang ini warga negara versus kepala negara tuh, gimana pidananya sih itu kan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Nah itu kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Jadi kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah supaya itu terjadi saling kepercayaan, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik bukan tuntutan personal.